Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Su Wenwu. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang berasal dari 10 cincin. 10 cincin itu digunakan di kedua tangannya. Selain memberikan kekuatan, cincin itu juga memberikan hidup abadi untuk Wenwu. Wenwu memimpin sebuah pasukan untuk bertarung di medan perang. Dengan mudahnya, Wenwu memukul kala lawannya. Wenwu kemudian menjadi ketua dari pasukan yang ia beri nama pasukan 10 cincin selama masa hidup abadinya. Ia dan pasukannya menguasai uang dan melakukan apa saja untuk makin menguatkan posisi mereka. Tahun 1996, Wenwu melihat markasnya dari atas helikopter. Saat itu, Wenwu sedang tertarik dengan buku yang berisi informasi legenda Talo. Ketika telah mendarat, Wenwu mengajak anak buahnya berbicara tentang Talo di ruang kerjanya. Wenwu menunjukkan peta yang memberikan petunjuk lokasi desa Talo. Menurut Wenwu, desa itu dihuni hewan mistis dan juga sihir kuno. Penduduk desa itu juga diajarkan seni bela diri oleh dewa. Desa Talo begitu memikat untuk dikuasai Wenwu. Wenwu katakan dia ingin masuk ke desa itu. Rombongan kemudian berangkat. Mereka masuk ke hutan bambu. Saat sedang berada di tengah hutan, tiba-tiba saja pohonnya bergerak dan menutup jalan mereka. Mobil yang mereka tumpangi tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Wenwu berhasil selamat dari insiden itu. Wenwu masuk ke dalam hutan bambu. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Ying Li. Wenwu segera menyerang Ying Li. Ying Li membalas menyerang. Ying Li nampak mampu menyeimbangi bela diri Wenwu, bahkan bisa menangkis serangan-serangan Wenwu dan menguasai 10 cincin itu. Ying Li menyerang balik Wenwu dengan 10 cincinnya. Serangan itu membuat Wenwu kalah. Tanpa disangka, Ying Li dan Wenwu malah saling jatuh cinta dan menikah. Mereka mempunyai anak laki-laki bernama Shang-Chi. Kisah itu diceritakan Ying Li kepada Shang-Chi anaknya. Shang-Chi kecil penasaran bagaimana ibunya mengalahkan ayahnya yang memiliki kekuatan dari 10 cincin. Ying Li katakan penduduk desa Talo mendapat kekuatan dari sihir pelindung agung. Menurut Ying Li, jika Shang-Chi bisa mendapatkan jantung naga, Shang-Chi juga bisa memiliki kekuatan seperti ibunya. Shang-Chi meminta ibunya mengajarkannya. Ying Li katakan kekuatannya telah hilang semenjak memutuskan keluar dari desa Talo. Tapi Ying Li bahagia dengan keputusannya itu. Ying Li kemudian memberikan Shang-Chi sebuah kalung liontin. Menurut Ying Li, kalung itu akan menuntun Shang-Chi menemukan jalan pulang saat Shang-Chi merasa tersesat. Seorang pemuda terbangun dari tidurnya. Itu Shang-Chi. Ia kemudian mengambil sebuah postcard dari adiknya dengan gambar naga dan alamat. Shang-Chi pun mulai bersiap-siap untuk berangkat kerja. Saat ini Shang-Chi tinggal di Amerika. Sebuah mobil keren berwarna merah berhenti. Seseorang keluar dari sana. Ternyata Shang-Chi bekerja sebagai petugas valet parkir di hotel. Katie, teman Shang-Chi, merebut kunci mobil itu dan ingin memarkirkannya. Shang-Chi tidak setuju karena tahu Katie suka ngebut. Shang-Chi takut mobilnya akan rusak dan mereka harus menggantinya. Katie yang mengenal Shang-Chi selama 10 tahun sebagai Sound memaksa Shang-Chi masuk ke mobil dan percaya kalau dia sanggup menyetir dengan baik. Katie memujuk Shang-Chi dan berjanji tidak akan ngebut. Katie mengerjai Shang-Chi. Sesuai dugaan, Katie memang ngebut. Adegan beralih ke sebuah restoran. Di sana Shang-Chi dan Katie sedang reuni dengan temannya bernama So dan suami So. Shang-Chi bercerita tentang betapa jahilnya Katie saat mereka SMA. So kemudian menyarankan Shang-Chi dan Katie untuk mencari pekerjaan yang lebih serius dibandingkan hanya menjadi petugas valet. Saat sedang berjalan pulang, mereka berdua berbincang tentang pekerjaan mereka itu dan tidak setuju dengan pendapat So. Menurut mereka, pekerjaan sebagai petugas valet itu menantang. Shang-Chi kemudian mengingatkan Katie untuk segera pulang karena besok mereka shift pagi. Katie malah mengajak Shang-Chi ke karaoke dan bersenang-senang di sana. Keesokan harinya, Shang-Chi menjemput Katie seperti biasanya. Ibu Katie menyambut Xiang. Xiang nampak akrab dengan keluarga Katie. Xiang sering diajak sarapan di rumah itu. Ibu Katie kemudian bertanya kepada Xiang apakah putrinya itu sedang melamar pekerjaan baru. Ibu Katie memang tidak setuju dengan pekerjaan anaknya saat ini. Katie berusaha menghindar dari pembahasan itu dan mengajak Sang pergi dari sana. Sang dan Katie naik bus. Di dalam bus, Katie melihat seorang wanita dengan setelan blazer. Katie katakan ibunya mau dirinya seperti wanita itu. Seorang pria kemudian mendekati Sang. Pria itu melihat liontin Sang dan meminta Sang memberikan liontinnya. Beberapa orang muncul untuk memegangi Xiang. Katie berusaha untuk membela Xiang. Pria itu malah mendorong kepala Katie.
Melihat Katie disakiti, Xiang langsung meninju pria itu. Pria itu roboh. Katie kaget karena baru tahu Sang bisa bela diri. Sang kemudian diserang lagi. Seorang pria brewok berkacamata mengabadikan pertarungan itu secara live di media sosialnya. Sang kelihatannya berhasil mengalahkan orang-orang itu. Lalu kemudian muncul seorang pria berbadan kekar dengan satu tangannya buntung. Dari tangan buntungnya itu keluar senjata mematikan. Sang diserang lagi. Kali ini Sang terlihat kewalahan. Sopir bus pingsan saat menabrak mobil di depannya. Sang berlari dan berusaha mengambil alih kemudi. Karena terus diserang, Katie yang akhirnya melanjutkan menyetir bus itu. Bus yang dikemudikan Katie kemudian menyambar truk. Bus dan truk itu melaju, melindas beberapa mobil dan terhenti. Pada saat itu juga Sang menyadari Leontinia telah hilang. Pria bertangan satu telah berhasil merebutnya. Sang kembali ke apartemennya dan berkemas. Katie menuntut penjelasan dari Sang dari peristiwa tadi. Sang hanya katakan dia harus ke Makau saat itu juga. Menurut Sang, orang-orang yang menyerangnya tadi akan memburu adiknya juga. Setelah tadi kaget tahu bahwa Xiang bisa bela diri, sekarang Katie juga kaget karena tahu Sang memiliki adik. Sang memperlihatkan postcard dari adiknya. Sang katakan orang-orang tadi kiriman ayahnya. Katie katakan ia akan ikut Sang ke Makau. Sang tidak bisa melarang Katie. Saat di pesawat, Sang menceritakan pada Katie bagaimana ayahnya mulai melatih bela dirinya setelah ibunya meninggal. Ayahnya mengajari dirinya bagaimana menjadi pembunuh. Adiknya Xialing hanya bisa memperhatikan latihannya diam-diam dan berlatih bela diri seorang diri karena ayahnya tidak mengizinkan Xialing ikut latihan. Didikan keras dan dendam yang ditanamkan ayahnya pada dirinya membuat Sang siap melakukan perintah ayahnya termasuk membunuh seseorang. Pramugari kemudian memotong pembicaraan mereka dengan menawarkan menu makanan. Saat pramugari pergi, Katie kembali bertanya apa Sang telah membunuh orang. Sang katakan setelah dipinta ayahnya melakukan misi pembunuhan itu dirinya kabur. Sang-Chi kemudian mengaku kepada Katie kalau nama sebenarnya Sang-Chi. Saun adalah nama yang dibuatnya sendiri. Mereka pun tiba di Makau. Sang dan Katie mengunjungi alamat yang diberikan adiknya Xiang. Saat berada di dalam lift, seorang petugas meminta Sang menandatangani sebuah dokumen sebelum masuk ke dalam lokasi. Sang segera tanda tangan dan menanyakan keberadaan adiknya Xiang Li. Penjaga itu hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Sang. Saat pintu lift terbuka, seseorang menyambut Sang dan menunjukkan aksi duel Sang di bus. Pria itu kagum dengan aksi Sang. Mereka berdua dibawa masuk ke dalam klub yang ternyata tempat pertarungan. Pria itu menyemangati Sang untuk bertarung di ring. Sang katakan pria itu salah paham. Dia tidak ke tempat itu untuk bertarung tapi mencari adiknya. Sang dan Katie melihat ring pertarungan di sekeliling mereka. Pria itu kembali katakan Sang akan bertarung di ring dengan lawan yang jauh lebih ganas di atas. Di ring atas tampil seorang pria tua bernama Wong dan makhluk berwarna hijau. Makhluk hijau itu menghajar Wong sehingga terlempar. Tidak disangka ternyata Wong mempunyai kemampuan bela diri. Makhluk hijau pun roboh. Wong disuraki. Sang katakan dia tidak mau bertarung. Pria yang bersama mereka itu katakan, Sang tidak bisa mundur karena Sang sudah didaftarkan dan tanda tangan yang diberikannya tadi di lift adalah bentuk persetujuannya. Pria itu katakan Sang pasti bisa bertarung karena aksi Sang menghadapi beberapa lawan sekaligus di bus itu luar biasa. Lagi pula, nantinya mereka akan menerima bayaran yang besar jika mengikuti pertarungan itu. Katie berbalik setuju Sang bertanding setelah mendengar imbalan uang yang akan mereka terima itu. Sang pun masuk ring. Pria tadi mulai memperkenalkan Sang sebagai peserta. Pengunjung klub bersorak. Kemudian muncullah lawan Sang, seorang wanita berpakaian serba hitam yang ternyata adalah adik Sang, Xialing. Xialing segera menyerang Sang. Sang mencoba mengajak Xialing bicara tapi Xialing terus menyerang Sang tanpa ampun. Sang katakan niatannya menemui Xialing untuk membantu Xialing karena ayah mereka akan datang memburu Xialing. Xialing kaget. Xialing menyalahkan kemunculan Sang lagi setelah lama menghilang. Xialing kembali mengingat kenangan masa kecilnya saat Sang akan pergi. Xialing mencoba menahan Sang, tapi Sang-Chi tetap pergi. Xialing merobohkan Sang-Chi dengan satu tendangan mautnya. Penonton bersorak karena Xialing menang. Adegan berikut menunjukkan Sang-Chi dan Xialing berada di sebuah ruangan. Ternyata klub pertarungan itu adalah milik Xialing. Xialing bertanya apa urusan Sang-Chi datang menemuinya. Sang-Chi menceritakan tentang pasukan 10 cincin yang menyerangnya di San Francisco dan mengambil liontinnya. Sang katakan mereka juga akan datang mengambil liontin Xialing. Jadi Sang ada di Makau untuk melindungi Xialing. Xialing kembali menceritakan tentang kesendiriannya saat Sang-Chi tidak kembali dalam 3 hari sesuai janji kakaknya itu. Setelah lama
penantian membuat Xialing tidak menganggap butuh kakaknya lagi. Xialing tegaskan saat ini juga ia tidak membutuhkan bantuan Shang-Chi untuk menghadapi pasukan 10 cincin. Sang kemudian katakan kalau begitu buat apa Xialing mengirimkannya postcard. Shang-Chi menunjukkan postcard itu. Xialing katakan bukan dia yang mengirimkannya. Tiba-tiba alarm bahaya berbunyi. Pasukan 10 cincin tampaknya sudah tiba di klub itu. Xialing dan anak buahnya segera meninggalkan klub dari pintu rahasia. Shang-Chi mencoba membuka pintu itu tapi tidak bisa. Katie melihat Xialing telah berhasil keluar klub dengan aman. Pasukan 10 cincin tiba. Shang-Chi kemudian mengambil sebuah patung dan memecahkan kaca di ruangan itu. Shang-Chi mengajak Katie kabur dari jendela. Katie ketakutan melihat lokasi di mana mereka berdiri begitu tinggi. Shang-Chi meyakinkan Katie kalau hanya itu jalan keluar mereka. Dengan terpaksa, Katie melompat keluar jendela mengikuti Shang-Chi. Shang-Chi meminta Katie menuju lift sementara Shang-Chi menghadapi serangan pasukan 10 cincin. Katie tiba-tiba dihadang seorang pasukan. Dengan lugunya, Katie bernyanyi untuk mengecoh lawan. Sayangnya taktiknya ini tidak berhasil. Pria bersenjata itu mengayunkan senjatanya dan memotong tali pengikat tiang. Katie terayun-ayun di ketinggian. Katie berteriak memanggil Sang. Sang yang melihat Katie dalam bahaya segera berlari mendekati Katie. Beberapa pasukan terus menyerang Sang sehingga Sang tidak mampu menyelamatkan Katie. Katie terjatuh. Tiba-tiba seseorang muncul dan menarik Katie. Ternyata itu Xialing. Xialing kemudian naik ke atas membantu Shang-Chi. Xialing ternyata sengaja membiarkan Shang-Chi sendirian menghadapi serangan pasukan ayahnya karena untuk membuat Shang-Chi tahu bagaimana rasanya menjadi Xialing saat ditinggalkan Shang-Chi. Mereka berdua pun bersama-sama melawan pasukan 10 cincin. Tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul dan menarik liontin Xialing. Shang-Chi mengejar orang itu. Pria bertopeng itu berniat kabur dengan helikopter dan Shang-Chi berhasil menggagalkannya. Mereka kembali bertarung. Saat Shang-Chi hampir saja bisa membunuh pria bertopeng itu, Shang-Chi seketika teringat kenangannya dengan pria itu. Pria bertopeng itulah yang dulunya melatih bela diri Shang. Pisau di tangan Shang-Chi kemudian ditarik dan Shang ikut terlempar. Shang-Chi berdiri dan melihat ayahnya berada di sana bersama Katie dan Xialing. Pria bertopeng memberikan liontin Xialing kepada Wenwu. Wenwu menyapa anaknya dan mengajak mereka pulang. Helikopter mendarat di markas Wenwu. Pasukan 10 cincin memberikan penghormatan. Wenwu meminta Xialing dan Katie dibawa ke kamar. Di kamar, Xialing mulai menceritakan bagaimana ayahnya memperlakukannya. Wajah Xialing yang begitu mirip ibunya membuat ayahnya selalu terkenang dengan ibunya saat melihat Xialing. Xialing tidak diizinkan belajar bela diri, tapi Xialing diam-diam mempelajarinya sendiri. Xialing meninggalkan ayahnya setelah tahu Shang-Chi tidak akan kembali ke rumah itu. Ia kemudian ke Macau dan membangun daerah kekuasaannya sendiri. Adegan beralih kepada Shang-Chi yang masuk ke ruang berlatihnya. Di sana ada sebuah kayu besar dengan lubang. Lubang itu adalah hasil latihan pukulan jari-jari Shang-Chi saat kecil. Sang teringat kenangan dengan ayahnya yang mengobati luka di jemarinya. Pada saat itulah ayahnya meminta Shang-Chi belajar bahasa Inggris. Ayahnya meminta Sang memperkuat pikiran dan tubuhnya. Saat itu juga ayahnya katakan kalau ia akan memberikan 10 cincin kepada Shang-Chi saat anaknya itu dianggapnya mampu membawanya. Mereka kemudian makan malam bersama. Ternyata Wenwu sudah lama tahu keberadaan Shang-Chi tapi membiarkan anaknya itu. Wenwu katakan sudah saatnya Shang-Chi ikut membangun pasukan 10 cincin, tapi Shang-Chi menolak. Wenwu kemudian mengajak Katie bicara dan menceritakan cerita lucu yang sudah sering didengar Shang-Chi dan Xialing sebelumnya. Selanjutnya Wenwu menceritakan tentang istrinya. Wenwu yang terbiasa hidup dikelilingi kejahatan merasa berbeda ketika bertemu istrinya. Istrinya mengajarkan kebaikan pada dirinya. Itu membuat Wenwu berubah dan tidak ingin membunuh lagi. Sayangnya keputusan istrinya untuk menikah dengannya membuatnya harus meninggalkan desa Talo. Wenwu melepaskan 10 cincinnya juga dan memulai kehidupan baru bersama istrinya. Mereka menikah dan mempunyai 2 orang anak yaitu Shang-Chi dan Xialing. Awalnya kehidupan mereka begitu bahagia sampai akhirnya istrinya meninggal. Selama kedua anaknya itu kabur, Wenwu kembali mempelajari desa Talo. Wenwu katakan ia menemukan rahasia besar yang disembunyikan desa Talo. Menurut Wenwu, Ibu Xiang dan Xialing dikurung di sebuah gerbang di pegunungan yang ada di desa itu. Wenwu katakan istrinya sendiri yang memberitahunya melalui bisikan. Wenwu katakan juga Talo yang membuat mereka harus berpisah dengan ibu mereka. Tetua Talo memang tidak menyetujui hubungan mereka, jadi mereka akhirnya menghukum Yingli di gerbang itu. Shang-Chi menyadarkan ayahnya kalau ibunya sudah meninggal. Pemikiran ayahnya itu tidak benar. Wenwu tidak setuju dan menunjukkan liontin Shang-Chi dan Xialing. Menurut Wenwu, itu adalah petunjuk yang ditinggalkan ibu mereka.
Wenwu mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menempelkan dua liontin itu di mata patung naga. Di sana ada tempat sembayang mendiang ibunya. Awalnya air hanya membasahi ukiran patung itu, tapi kemudian air menyambar mereka dari depan dan belakang. Uniknya, air itu tidak membuat mereka basah. Sangchi bahkan bisa memegang airnya. Air itu kemudian jatuh ke lantai dan muncul petunjuk jalan masuk ke desa Talo. Pada saat yang tepat, pintu akan terbuka. Wenwu kemudian berhadapan dengan pasukannya dan mengatakan mereka akan ke desa Talo 3 hari lagi untuk menyelamatkan istrinya. Alasan Wenwu membawa Sangchi kembali juga yaitu untuk melibatkan Sangchi dalam misi itu. Wenwu katakan ia akan membakar desa itu kalau warga di sana tidak mengizinkannya membuka gerbangnya. Sangchi tidak setuju dengan ayahnya. Wenwu melempar Sangchi. Xialing berniat membalas ayahnya. Wenwu kemudian melemparkan Xialing juga. Pasukan mengepung mereka. Wenwu memerintahkan untuk mengurung Sangchi, Xialing, dan Katie. Wenwu masuk ke sebuah ruangan dan duduk di sana. Tiba-tiba suara istrinya kembali mendatanginya. Adegan selanjutnya beralih ke penjara bawah tanah. Katie katakan dia sedang kebingungan memahami apa yang baru saja dilihatnya. Awalnya Katie berpikir Wenwu memiliki delusi, tapi setelah melihat patung naga memutahkan air, Katie kembali tidak bisa membedakan lagi mana yang nyata dan tidak. Katie kemudian bertanya, apakah desa Talo itu memang nyata? Sangchi katakan pada waktu kecil ibunya memang sering menceritakan tentang desa itu, sebuah desa di dimensi lain dengan makhluk ajaib. Sangchi juga sempat berpikir itu hanya dongeng. Xialing katakan bagaimana kalau perkataan ayah mereka tentang ibu mereka yang dikurung di desa Talo benar. Sangchi katakan kalau begitu mereka harus duluan menemukan desa itu daripada ayah mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Mereka berjalan mencari asal suara. Di sana mereka menemukan seorang pria tua bernama Trevor. Ternyata pria itu tawanan ayah mereka. Saat mereka sedang berbincang-bincang, muncul makhluk asing tanpa wajah yang dipanggil Trevor sebagai Morris. Morris naik dan duduk di pangkuan Trevor. Morris mengeluarkan suara aneh yang tidak mereka pahami, tapi Trevor bisa memahami bahasa Morris. Trevor menjadi penerjemah antara Morris dan mereka. Morris katakan mengenal Sangchi dan Xialing. Morris ternyata berasal dari desa Talo. Wenwu menjadikan Morris tawanan untuk menjadi petunjuk jalan masuk desa itu. Sangchi mengelus Morris. Morris katakan ia ingin Sangchi mengantarnya pulang. Sayangnya, Sangchi katakan ia tidak bisa melakukannya karena tidak tahu jalan masuk ke desa itu. Menurut ayahnya, pintu itu hanya terbuka setahun sekali. Morris melompat ke pangkuan Trevor. Morris katakan dia bisa memandu mereka untuk masuk ke desa Talo. Mereka bisa melewati labirin di hutan itu, tapi misi itu sangat berbahaya karena sejauh ini tidak ada yang berhasil selamat. Katie menolak untuk mengikuti Morris karena beresiko besar. Tiba-tiba Xialing muncul dari sebuah terowongan yang telah dihancurkannya. Xialing katakan ia tahu terowongan rahasia itu karena ia sebelumnya pernah kabur dari terowongan seperti itu. Terowongan akan langsung terhubung ke garasi. Xialing membuka kotak yang berisi sederetan kunci mobil pasukan Wenwu. Ia mengambil satu kunci mobil dan melemparkannya kepada Katie. Kotak itu kemudian dibawanya juga. Mereka segera bergegas naik ke mobil dan ternyata sudah ada Trevor dan Morris di sana. Anak buah Wenwu si tangan satu melihat aksi mereka itu dari CCTV. Ternyata mobil yang dipakai mereka untuk kabur adalah mobilnya. Katie mengemudikan mobilnya. Mereka dihadang dari depan, dan Katie kembali memundurkan mobil itu ke belakang dengan cepat. Xialing katakan di belakang mereka ada pintu keluar juga, tapi membutuhkan sidik jari pasukan ayahnya. Anak buah Wenwu menyerang. Xialing dan Sangchi berusaha menghalangi serangan itu. Sangchi menahan seorang pasukan sementara mobil mereka terus melaju. Saat di pintu keluar, mereka menempelkan sidik jari pasukan itu di layar. Pintu terbuka. Sang kemudian melempelkan kembali sidik jari pasukan untuk menutup pintu. Mobil yang mengejar mereka menabrak pintu. Wenwu melihat dari CCTV. Wenwu kemudian perintahkan untuk menyiapkan pasukan menyerang desa Talo. Adegan film kemudian menunjukkan mereka telah berada di depan hutan bambu. Mereka menunggu waktunya untuk masuk. Dengan perintah Morris, mereka kemudian masuk. Pohon-pohon bambu terbuka. Saat di tengah jalan, pohon-pohon kembali menutup. Trevor menerjemahkan aba-aba Morris untuk melewati labirin hutan bambu itu. Mereka harus tetap berada di rute yang benar supaya bisa berhasil lewat. Katie yang terbiasa suka ngebut ikut panik dengan ancaman labirin itu. Situasi makin menegangkan saat pohon-pohon di depan mereka hampir menutup juga. Untungnya Katie berhasil ngebut dengan kecepatan yang tepat. Mobil mereka berhasil melewati labirin itu. Mereka melihat air terjun di depan. Morris selanjutnya perintahkan untuk masuk ke dalam terowongan itu.
Saat di dalam terowongan, bentuk airnya menjadi mirip seperti bentuk air yang mereka lihat dari muntahan patung naga. Air itu menjadi pintu dimensinya. Pemandangan setelah keluar dari terowongan begitu indah. Mereka melihat makhluk-makhluk ajaib di sana. Ada burung api dan beberapa makhluk ajaib lainnya. Saat mobil mereka mencapai desa, di sana para warganya sudah berjaga dengan seekor makhluk berpostur tinggi besar. Sangchi dan Xialing turun dari mobil. Sangchi memperkenalkan dirinya dan Xialing sebagai anak Yingli. Sangchi juga memperkenalkan Katie. Tetua di sana itu meminta mereka kembali pulang. Saat Sangchi menolak, mereka mengambil aba-aba untuk menyerang. Seorang wanita kemudian menghentikan mereka dan meminta warga desa Talo menurunkan senjatanya. Ternyata itu bibi Sangchi dan Xialing yang bernama Nan. Nan katakan sudah lama menunggu mereka. Dengan ramah Nan menyambut mereka. Morris dan Trevor turun dari mobil. Sangchi katakan pada bibinya kalau Wenwu akan segera datang ke desa Talo. Nan mengajak mereka melihat sebuah pulau di depan mereka. Di sana ada gerbang kegelapan. Warga desa Talo adalah penjaga gerbang itu. Di dalam gerbang itu ada ancaman besar untuk dunia. Sang katakan ayahnya berniat datang untuk membuka gerbang itu. Xialing menjelaskan itu karena ayahnya berpikir warga desa Talo mengurung ibunya di balik gerbang itu. Xialing katakan ayahnya mengetahui itu karena mendapat bisikan dari ibunya. Menurut Nan, itu karena 10 cincin ayahnya. Nan lalu menceritakan tentang desa Talo. Awalnya desa mereka aman dan makmur, sampai suatu waktu datang serangan dari penghuni kegelapan dengan pasukannya. Makhluk itu menghisap roh manusia dan itu membuat mereka makin kuat. Setelah menyerang desa Talo, makhluk itu menyerang ke dunia manusia. Pemimpin Talo mengirimkan prajurit terkuatnya untuk menghentikan makhluk itu. Sayangnya, pemimpin mereka tidak cukup kuat menghadapi. Kemudian muncul seekor naga yang dianggap pelindung agung desa Talo yang membantu pemimpin Talo. Mereka akhirnya berhasil mengunci makhluk penghisap roh itu di gerbang kegelapan. Nan katakan sebagai upah menjaga gerbang kegelapan, warga mereka diberikan hadiah sisik naga yang mereka jadikan senjata. Menurut Nan, Wenwu bukan orang pertama yang datang ke desa mereka dengan niatan membuka gerbang kegelapan itu, tapi mereka semua tidak pernah berhasil. Orang-orang seperti Wenwu dipancing ke desa Talo oleh suara penghuni gerbang kegelapan. Suara itu mewakili apa yang menjadi keinginan terbesar orangnya. Makhluk penghisap roh tahu kalau Wenwu mempunyai kemampuan untuk membebaskan mereka dengan 10 cincinnya. Sangchi dan Xialing diberikan jubah oleh Nan yang katanya itu hadiah dari ibu mereka yang disiapkannya. Nan juga memberikan Xialing senjata yang pernah dipelajari Xialing saat kecil. Di desa itu Xialing kembali berlatih dengan senjatanya. Katie berlatih memanah. Sangchi meminta Nan mengajarinya bela diri yang dikuasai ibunya saat mengalahkan ayahnya. Nan pun mengajarkan seni bela diri mereka. Sayangnya Sangchi gagal mempelajarinya. Nan sarankan untuk menerima segala kebaikan dan keburukan. Sangchi harus menghadapi kenyataan itu. Sangchi kembali mengingat masa di mana ibunya mengajarinya bela diri. Tiba-tiba ada gerombolan orang datang. Mereka ternyata musuh lama ayahnya dan mereka datang untuk balas dendam. Yingli meminta tidak melukai anak-anaknya. Diam-diam Sangchi memperhatikan ibunya saat melawan musuh-musuh ayahnya itu. Saat ayahnya pulang, ibunya telah terbunuh. Xialing sedih. Ayahnya juga. Ayahnya katakan tidak seharusnya ia membuka 10 cincinnya. Musuhnya jadi berani datang ke rumah itu dan membunuh ibu mereka karena tahu ayahnya sudah melepaskan cincinnya. Ayahnya kemudian berniat membalas dendam dan kembali memakai 10 cincin. Sangchi dan ayahnya ke sebuah tempat dan menemukan anak buah pembunuh ibunya di sana. Ayahnya segera menyerang mereka dengan kekuatan 10 cincinnya. Ayahnya kemudian mulai mengisi pikirannya dengan keinginan balas dendam. Pada saat remaja itulah ayahnya mengirimkannya untuk membunuh pembunuh ibunya. Katie datang. Sangchi dan Katie mulai berbincang tentang dendam kesumat ayahnya itu. Sangchi kemudian katakan dia berbohong saat di pesawat. Sejujurnya, ia memang telah membunuh orang. Sangchi pun memutuskan merubah namanya menjadi Sound dan pindah ke Amerika untuk menghilangkan rasa bersalahnya telah membunuh orang. Sang tahu ibunya tidak suka dia melakukan itu. Sang kemudian katakan ia akan membunuh ayahnya untuk mengakhiri semuanya. Adegan selanjutnya menunjukkan warga desa Talo bersiap-siap menghadapi serangan Wenwu dan pasukannya. Pasukan Wenwu tiba. Wenwu turun dari mobil dan melihat kedua anaknya ada di barisan yang akan menyerangnya. Wenwu marah karena kedua anaknya akan membantu warga desa Talo melawannya. Wenwu mengingatkan perbuatan warga desa itu kepada ibu mereka. Nan membantah pikiran Wenwu. Nan katakan Yingli tidak ada di gerbang itu. Sesaat Wenwu mengurungkan niatnya menyerang dengan 10 cincin karena ada anak-anaknya di sana. Wenwu pun membiarkan pasukannya yang menyerang. Pertarungan terjadi. Sangchi kemudian mencoba menghentikan ayahnya tapi dihalangi oleh pasukan ayahnya itu. Xialing membantu membuka jalan untuk Xiang.
Sangchi menemukan ayahnya berada di tempat sembahyang ibunya. Mereka berdua saling berhadapan. Wenwu dan Sangchi bertarung. Wenwu mengintimidasi Sangchi dengan ketakutannya. Wenwu kemudian meninju Sangchi dengan cincinnya. Sangchi terlempar ke dalam lautan. Wenwu kemudian terbang menyeberangi lautan dan menuju gerbang kegelapan yang dijaga sisik naga. Di sana ia kembali mendapat bisikan seperti suara Yingli dan meminta dibebaskan. Dengan kemampuan 10 cincinnya, Wenwu meninju gerbang itu. Segel sisik naga meredup. Seekor makhluk kemudian keluar dari sana. Nan berteriak kalau Wenwu telah berhasil menjebol gerbang. Xialing katakan pasukan ayahnya harus bersatu dengan warga desa Talo. Nan katakan senjata pasukan 10 cincin tidak akan mempan menghadapi makhluk penghisap roh. Si tangan satu tidak percaya. Makhluk penghisap roh kemudian menangkap anak buah Wenwu. Rohnya segera dihisap habis. Orang itu pun meninggal. Makhluk itu kemudian menyerang si tangan satu juga. Si tangan satu menyerang dengan senjatanya, dan benar saja itu tidak mempan. Senjata Nan yang kemudian berhasil menyelamatkan si tangan satu. Si tangan satu akhirnya sepakat untuk kerjasama. Mereka kembali bersiap-siap menghadapi makhluk penghisap roh dengan senjata dari sisik naga. Sangchi yang sedang tenggelam di lautan kembali terbayang dirinya saat kecil dengan ibunya. Ibunya katakan dia tidak boleh takut karena mempunyai jantung naga. Ibunya berpesan untuk menerima bagian dari ayah dan ibunya secara keseluruhan. Sangchi kemudian bertemu dengan naga sang pelindung agung desa Talo. Sosok naga itu muncul dari lautan. Sangchi berdiri di atas kepala naga. Naga mulai menyerang makhluk penghisap roh. Nan berteriak untuk menghentikan ayahnya menyerang gerbang supaya makhluk ganas yang lebih besar yang ada di dalamnya tidak keluar. Sangchi di bawah naga menyusul ayahnya ke gerbang. Sangchi meloncat dari naga dan menendang ayahnya. Sangchi mengingatkan ayahnya untuk berhenti menyerang gerbang karena ibu mereka tidak ada di dalam. Wenwu tidak mengubri Sangchi. Sangchi kemudian bertarung dengan Wenwu. Tanpa ampun Wenwu menyerang. Tapi kali ini Sangchi lebih siap menghadapi serangan ayahnya itu. Saat Wenwu menyerang dengan cincinnya, Sangchi berhasil menguasai cincin tersebut, sama seperti ketika ibunya menghadapi ayahnya. Ketika Sangchi selangkah lagi bisa berhasil mengalahkan ayahnya dengan 10 cincin, Sangchi kemudian membatalkan niatnya itu. Sangchi mencoba menyadarkan ayahnya untuk tidak dikuasai dendam. Tiba-tiba gerbang runtuh dan makhluk yang lebih besar keluar dari gerbang. Makhluk itu kemudian menyerang Wenwu dan mulai menghisap rohnya. Wenwu kemudian melepaskan 10 cincinnya dan menyerahkannya pada Sangchi. Wenwu meninggal. Makhluk itu kemudian menyerang ke desa. Sangchi dan Xialing naik ke atas naga. Tapi kemudian muncul makhluk penghisap roh yang lebih kecil mengirimkan roh-roh yang sudah mereka hisap ke dalam mulut makhluk yang besar itu. Makhluk itu bertambah lebih kuat dan menyerang balik naga. Bahkan roh naga mulai dihisapnya. Nan memperingatkan untuk tidak membiarkan makhluk itu menghisap habis roh naga. Sangchi dan Xialing berusaha menyerang. Tiba-tiba Xialing ditangkap. Sangchi memegangi Xialing. Xialing melihat naga hampir terbunuh. Xialing kemudian meminta Sangchi melepaskannya, tapi Sangchi tidak mau. Katie melemparkan sebuah panah dan menembus tenggorokan makhluk itu. Xialing dan naga terlepas dari jeratan. Sangchi membawa Xialing kembali naik ke atas badan naga. Mereka bersatu menyerang makhluk itu. Sangchi kemudian terbang tinggi ke atas dan mengeluarkan jurus mematikannya. Dengan sekali serangan, makhluk itu hancur lebur. Naga kemudian membawa Sangchi dan Xialing ke daratan. Mereka melihat korban hasil pertarungan itu. Katie dan Sangchi berpelukan. Nan memimpin upacara pelepasan korban-korban dari pertarungan itu. Mereka melepaskan lampion-lampion ke lautan. Naga muncul dari lautan dan mengelilingi lampion-lampion itu. Adegan selanjutnya beralih saat Katie dan Sangchi telah kembali ke Amerika dan menceritakan pengalaman menegangkan mereka di desa Talo kepada sahabat mereka. So dan suaminya tidak percaya dengan semua cerita itu dan mengira Katie dan Sangchi sedang membual. Tiba-tiba Wong datang dengan pintu dimensi apinya. Wong mengajak Sangchi dan Katie untuk ikut dengannya. So dan suaminya hanya bisa bengong antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang dilihat mereka. Sang dan Katie menghilang bersama pintu dimensi apinya.